Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Loli Unyu dalam acara perdana yang berbeda pastinya. Kali ini saya merangkum cerita mistis dalam acara Poli, Podcast Loli. Dan sebelah saya sudah ada bintang tamu kita atau narasumber kita, yaitu Anggi. Selamat malam Anggi. Selamat malam Kak Loli. Iya. Nah, Anggi ini seorang aktris atau pemain sinetron. Iya. Dan juga seorang model ya. Nah, Anggi apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Terus apa namanya? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih lagi sibuk syuting. Kemarin baru kelar syuting. Kelar syuting. Tapi sekarang ya lagi free lah. Free ya. Apalagi pandemi. Jadi di stop dulu sementara. Kemarin syuting apa terakhir? Kemarin syuting Pintu Berkah FTV di Indosiar. Ya? Yes. Nah, kali ini Anggi di sini Loli mengundang Anggi untuk menceritakan pengalaman yang sudah Anggi alami seputar cerita-cerita horor, cerita mistis atau yang terjadi dalam diri Anggi tanpa rekayasa, dan ini adalah sebuah realita. Boleh diceritakan pernah mengalami hal apa yang mungkin sangat amat tidak bisa dilupakan atau yang sangat bisa dikatakan adalah cerita mistis atau hantu. Jadi waktu itu aku syuting kan. Pokoknya kalau setiap malam Jumat itu pasti aku ngelihat ya entah itu kuntilanak. Tapi setiap malam Jumat pasti yang dilihat cuma kuntilanak sih. Emang kenapa selalu kuntilanak? Aku juga nggak tahu ya Kak. Kata orang yang bisa ngelihat, dia bilang aku itu ada yang ngikutin. Yang ngikutin aku itu kuntilanak katanya. Setiap hari atau memang? Nggak setiap hari, jadi aku tuh ngelihatnya cuma setiap malam Jumat doang. Aku juga nggak tahu sih kenapa, tapi memang kayak gitu. Dan aku pernah mimpiin itu. Pernah mimpiin? Pernah. Nah, setiap malam Jumat itu kamu dilihatinnya itu misalkan kamu sedang di mana, lagi di mana aja. Oh, dia selalu muncul pada malam Jumat? Ya, pokoknya setiap malam Jumat aja. Oh, dan ketika kamu nanya sama orang tua, memang kamu selalu diikutin? Iya. Dan ada orang yang bisa ngeliat katanya. Orang pintar lah ya? Orang pintar, dia bilang kalau aku itu memang diikutin sama kuntilanak. Terus kayak ditutupin gitu deh. Ditutupin sama kuntilanak? Sampai Katanya sekarang? Kuntilanaknya itu seneng sama aku. Kuntilanak cewek? Kamu cewek? Ya nggak tahu, mungkin dia nggak suka kalau misalkan ada orang yang suka sama aku gitu. Oh, kalau ada cowok yang suka dia? Dan iya, kayak gitu. Oh, kan istri kuntilanak kan perempuan, kamu perempuan dong? Iya, jadi dia nutupin aku. Berarti kamu sekarang nggak punya pacar? Ada sih, cuma ya aku juga nggak tahu ya. Karena setiap aku punya pacar atau aku deket sama orang, pasti nggak bisa lama. Ada gitu masalahnya. Jadi kamu nampaknya itu dia setiap malam Jumat, misalkan tiba-tiba kamu doang yang lihat atau orang di sekeliling kamu pun Aku doang yang lihat. Jadi gimana nampaknya? Boleh diceritain ketika kamu ngapain gitu? Jadi waktu itu satu kisah ya. Aku syuting, syutingnya itu di daerah Sentul, ya kan. Posisinya aku syuting hari Kamis, tapi karena scene-nya lumayan, akhirnya aku pulangnya malam kan, ya sekitar jam 12-an, jam 11 jam 12-an. Aku pulang, di situ tuh kan resort ya. Iya. Namanya resort kan kalau masuk ke dalam tuh biasanya ada hutan-hutannya gitu kan. Iya, pasti kan di tengah-tengah hutan. Nah, sedangkan di tempat lokasi syuting aku itu, kalau kita masuk ke dalam itu hutan terus dicampur sama ada kayak kebun-kebun gitu. Jadi singkat cerita aja, ada salah satu pemain di situ, orang tuanya cerita sama mamaku. Dia bilang dia juga bisa ngelihat kan, ya jadi kayak dia tuh punya inilah indra keenam, bisa ngelihat yang tapi yang dia lihat sih
kuntilanak waktu itu. Memang posisinya kebetulan dia ngelihatnya kuntilanak kan. Dia dari samping kamu atau gimana kata dia? Enggak, dia nggak ngelihat ada di aku. nggak dilihat dari Dia kamu. cuma cerita ke mamaku karena dia ngelihat di dekat apa sih kebun-kebun yang biasa kalau kita mau masuk lokasi itu, di situ tempatnya kata dia. Iya. Dan waktu itu posisinya juga dia ngelihatnya pas malam Jumat. Oh gitu. Nah kamu ditampakinnya pas lagi ngapain tuh pada saat itu? Sering nggak sih atau di mana aja pernah? Ceritain. Mungkin. Aku ngelihatnya nggak di situ aja sih, di mana aja. Dan itu setiap aku pulang syuting kadang. Kalau pas aku syutingnya malam Jumat, pulangnya malam Jumat, pasti aku diliatin. Di mana tuh? Kamu lagi ngapain? Ceritain boleh. Dan yang waktu itu yang aku terbaru syuting, mungkin. kalau yang terbaru udah nggak ada sih Kak. Yang syuting. Yang waktu syuting itu, jadi si pemain ini ngomong ke mamaku kan, katanya saya ngeliat tuh ada kuntilanak di situ di dekat kebun-kebun itu kan. Dan di situ memang ada pohon pisang satu, pohon pisang itu satu di situ. Dia bilang dia ada di situ dan kata warga di situ dia memang tempatnya dia. Ya jadi pohon pisang itu memang tempat kayak sarangnya dia mungkin ya, atau memang dia suka stay di situ. Iya. Terus si pemain ini bilang, saya ngelihat di situ katanya dia cuma berdiri aja sih, nggak ganggu, tapi nggak ganggu. Dia ngomong ke mamaku kan, katanya saya ngelihat di situ. Terus mama aku bilang, ya Angie juga sering lihat sering ngelihat kuntilanak katanya. Dan itu setiap malam Jumat. Kebetulan waktu itu aku syuting di sana hari Kamis kan. Jadi pas selesai syuting, dia ngomong ke mamaku, kasih tahu tuh Angie-nya kalau di situ ada kuntilanak katanya. Biar maksudnya dia ngasih tahu ke mamaku tuh biar aku nggak ngelihat kali ya, biar nggak ngelihat. Tapi mama aku sengaja nggak ngasih tahu kan. Ya udah pas pulang lewat situ, kebetulan mama aku tuh pakai lampu jauh mobilnya. Pas lampu itu nyorot ke pohon pisang itu, dari bawah aku udah ngeliat sih ada putih gitu kan. Pas udah ke atas, pas udah maksudnya kayak lampunya itu udah kayak kelihatan banget lah itu pohon pisang. Udah kelihatan banget dia lagi melotot gitu ngeliatin aku. Oh gitu, berarti Jadi tuh pas aku ngeliat, aku cuma karena aku nggak mau lihat mamaku kaget kan, ya aku cuma kayak astagfirullahaladzim gitu-gitu doang. Nah, selain itu pernah ngalamin kejadian apa lagi selain kuntilanak? Aku pernah kayak di apa sih kayak di apaan sih gini, kayak Tidur, ditarik, tidur. lagi tidur terus aku kayak ditarik gitu loh, sampai baju aku naik ke atas. Iya. Di mana tidur, di rumah atau di mana? Di kamar aku. Di kamar. Oh, jadi rumah aku itu Kak, sebenarnya bekas sebelum aku yang tinggal di rumah aku tuh katanya tetangga aku, rumah aku itu dulu ditempatin sama orang pintar. Jadi di kamar aku tempat dia kayak orang berobat orang berobat datang. Konsultasi. Iya, tempat dia kayak nyimpen dupa atau apa gitu, segala macamnya di kamar aku. Dan aku ngalamin itu kayak aku tuh lagi tidur, terus aku juga nggak tahu ya itu aku sadar atau kayak gimana, tapi mata aku kayak melek gitu kan, kayak melek gini, badan aku digini ini kayak ditarik gitu, baju aku, iya kayak ada yang apa sih kayak tapi nggak ada yang narik, hanya perasaan kamu aja. Iya, kayak nggak ada yang narik dan baju aku naik sampai atas. Itu siang apa malam kejadiannya? Malam, sekitar jam 2. Jam 2 malam. Dan akhirnya besokan paginya pas aku udah bangun, badan aku sakit semua. Sakit semua? Oh my god. Badan aku sakit semua. Sakit semua. Dan itu aku demam langsung. Wah. Oh iya, katanya Anggi suka camping dan naik gunung. Bentar Kak, maaf. Nama aku bukan Anggi. Terus? Angie. Oh Angie, ya ampun, Iya. I'm sorry. Aku lama di Inggris, jadi aku kayak berlibetan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Temennya Cinta Laura. Iya. Oh ya, sorry, Nggak apa-apa, salah Angie. dikit nggak apa-apa. Yes. Nah Angie, ceritakan dong pengalaman kamu ketika kamu naik gunung Iya. dan camping bersama teman-teman kamu.
Gimana tuh ceritanya bisa sampai dengar-dengar kamu diikutin sampai rumah? Boleh diceritain kronologisnya seperti apa? Jadi waktu itu aku pulang camping dari Bukit Bintang sama teman-teman aku kan. Kalau nggak salah 5 orang, aku 5 orang. Oh, berlima ya? Berlima. Jadi karena mereka itu pada nggak bawa kendaraan, yang bawa kendaraan cuma aku doang. Oh. Mereka pada ikut. Ya kebetulan kan ya temen deket juga. Ya it's okay lah, aku antar mereka. Oh, jadi antar satu-satu. Jadi aku semua. antarin satu-satu nih. Iya. Aku Berarti kamu pulang satu-satu. sendirian nih? Iya, aku pulang sendirian. Terus? Aku udah anterin mereka semua kan, sisa aku kan sendiri. Terus aku balik ke apartemen aku. Oh, kamu tinggal di apartemen ya? Pulang ke apartemen aku. Pas aku mau parkir, kan di mobil itu ada ini apa sih, sensor. Yes. Sensor. Yang kalau dekat itu dia langsung bunyi. Yes. Nah, jadi posisinya pas aku mau parkir itu belum nyampe ke, maksudnya udah belum nyampe ke belakang itu udah bunyi-bunyi gitu loh, Kak. Oh. Kayak ada sesuatu gitu di belakang. Padahal jauh jaraknya. Padahal masih jauh, belum nyampe belakang, belum nyampe ke dinding ke itu. dinding. Karena kan emang sensor itu kalau udah deket banget pasti bunyi dong, titit-titit gitu kan. Tapi ini masih jauh udah bunyi. Masih jauh udah bunyi. Tapi pas Dan itu aku bingung dong. Iya. Ini kan belum nyampe belakang gitu kok udah bunyi-bunyi aja. Padahal nothing ya di sebelah nggak ada apa-apa. Jadi waktu aku lihat ternyata di belakang itu, pokoknya di belakang itu ada cewek lagi duduk. Di mobil apa di belakang? Di belakang kayak dia ngalangin gitu loh, Kak. Oh. Dan seketika dia menghilang, entah kemana. Padahal kalau logika ya, Kak, nggak mungkin dong ada orang di parkiran, sementara di parkiran itu kan tembok ya. Iya. Ngapain gitu kan? Ngapain juga deh. Nah, pas kamu cari nggak ada tuh dia? Nggak ada. Kamu cuma lihat di spion atau emang kamu ngebelakang gitu? Aku lihat di spion juga, terus pas aku turun, siapa nggak ada. Oh my god. Terus kamu dan ya udahlah ya, aku positive thinking aja ya. Ya udahlah, mungkin apalah itulah. Akhirnya karena aku juga capek, aku naik ke atas. Ke lantai berapa apart kamu? Lantai 19, lumayan lama tinggi. juga ya di lift. Nah, tapi pas selama di lift aku nggak ada kejadian apa-apa. Jam berapa itu? Biasa-biasa aja. Pada jam berapa itu kamu naik lift? Itu sekitar jam 11. Jam 11 malam. Oh iya. Aku udah nyampe nih kan, udah nyampe di apartemen aku, udah nyampe di kamar aku mandi dong otomatis ya kan, nggak mungkin aku langsung tidur gitu aja kan, aku bersih-bersih dulu. Dan setelah aku bersih-bersih, karena aku emang capek banget, badan aku juga udah pegel banget, lelah, aku tidur, aku langsung tidur. Dan aku nggak ada nyalain apa-apa ya, posisinya aku habis mandi, selesai mandi langsung tidur, ya kan. Nggak ada ngapa-ngapain nih, nggak ada ngapa-ngapain lagi, nggak ada aktivitas apa-apa lagi. Terus pas aku udah tidur, udah mulai terlelap lah ya, sekitar jam, aku nggak inget juga itu antara jam 2 atau jam 3, tiba-tiba aku dengar suara TV aku nyala. Dan kalau Li tahu, TV aku itu nyala, dia mengeluarkan, aku juga nggak tahu ya apa, pokoknya di TV aku itu ada orang yang lagi nyanyi sinden. Ya. Itu jam 2 jam 3 kamu kebangun gitu? Kebangun dong, kan kedengeran. TV-nya posisinya di depan aku kan, kasur aku di depan sini, TV-nya di depan tapi aku. Tapi kamu nggak ingat kamu nyalain TV? Aku nggak nyalain TV. Habis aku mandi, aku bilang kan nggak ada aktivitas apa lagi kan, nggak ada nyalain TV ataupun nyalain apapun, nggak ada kan. Aku langsung tidur kan. Ya udah, pas aku lihat TV aku nyala dan itu suara orang lagi sinden Jawa gitu ya? Iya. Akhirnya aku matiin dong? Aku matiin. Aku mencoba untuk tidur lagi. Itu walaupun masih dalam perasaan kayak takut, aku dan ngerasa ada sesuatu lah ya. Ada sesuatu di kamar aku. Terus aku mencoba buat tidur lagi, tapi bisa. Aku tidur sampai pagi, pas aku bangun, ternyata di kasur aku ada tanah
Tanah maksudnya tanah Tanah bekas aku camping. tanah liat gitu. Iya. Emang kamu naruh sepatu di Ya enggak lah, nggak mungkin aku naruh sepatu di atas ranjang. Nah, terus Ya nggak tahu, tiba-tiba aja gitu. Ada di situ. tanah liat itu. Tanah liat itu. Wah. Berarti mungkin Mungkin aku juga nggak tahu ya. iya. Mungkin aja penunggu yang ada di bukit itu Iya, ngikutin ikutin aku. Iya, iya benar-benar. Ya akhirnya kamu ceritain lah ke teman-teman kamu kejadian itu. Iya aku ceritain Ke sih. teman-teman kamu, Aku coba nanya ke mereka, mereka ada ngalamin kejadian Kayak hal gitu yang sama nggak sih kayak aku? Ternyata enggak, Nggak bodoh. enggak aku doang. Oke. Terus berarti kamu istilahnya itu sendirian di apartemen ya? Sendirian. Tapi kalau Li sendiri ada nggak sih cerita horornya gitu? Yang pernah kalau Li alamin? Pernah sih, tapi itu dulu banget pas lagi zamannya sekolah. Karena kan kalau dulu pernah sekolah juga kan. Ya iya. Jadi pas waktu kalau Li pulang sekolah, jadi pada kan gini, kan aku sekolah SMP-nya itu jaraknya dari rumah ke sekolahan itu jalan kaki Beb, sekitar Wow. 1 kilo. Oh, Ya kan? lumayan ya. Dan sekolahan aku itu di kampung ya, di daerah sana, di daerah Rangkas Bitung. Di belakangnya itu hutan semua. Nah, kalau sekolah kan biasanya pulang tuh jam 12 jam 1. Nah, ini tuh aku ekstrakurikuler pramuka. Ya kan? Iya, Akhirnya iya. aku pulang jam 5 sore. Ya kan bareng temen-temen nih. Ya sekitar berapa orang ya? 10 orang lah aku ada. Pulang nih gitu nanya, pakai baju pramuka biasa. Topi pramuka, sepatu segala macam ya kan, di minum es di teng-teng gitu kan. Iya iya. Jalan-jalan pulang, tiba-tiba kan kalau kita pulang sekolah itu hutan tuh di pinggir tuh ada pohon-pohon yang bisa kita makan tuh kayak harendong ya namanya ya. Oh harendong. Nah itu gitu sambil pegangin dimakan gitu kan. Tiba-tiba temen aku Noel, guys, bukan guys dulu mah, udah ya nah. Itu nah, jadi kan ini jalan nih. Jadi tuh di pinggirnya itu ke bawah Beb. Jadi kalau Kayak misalnya jurang gitu, jurang bukan? ke bawah. Jadi kalau kita ini jalan, kalau kita minggir gini tuh ini pohon-pohon itu bawah jurang. Terus ke bawah pohon-pohon banyak. Nah di situ pas aku ngeliat pas kata temen itu apa ya katanya kan. Pas kita lihat apa namanya? Itu kan bukan tengah jalan ya Beb. Iya Dan jurang itu lah ya itu posisinya. Ada something. anak kecil Hah? di bawah jurang itu. Oh. Anak kecil lagi main ayun-ayunan. Dan pas kita lihat ke situ dia ngelihat kita. Itu Oh my langsung God, kita itu terbirit-birit. Ya seremnya kan, gimana serem banget coba? lah SMP. Itu astagfirullahalazim, itu berasa tahu kan kalau pulang ke kampung itu dari sekolah itu turun gini Beb. Oh turunan. Jadi lu kalau misalnya itu dalam keadaan lu nggak Lari. takut, gua rasa kita jatuh nyungsep itu. Iyalah pasti keguling-guling gitu kan. Iya, tapi karena itu dalam keadaan itu lu harus sekuat tenaga itu yang gue minum es, Lu buang. lempar. Topi uang karena kan gue paling kecil Beb posisinya otomatis langkah gue Paling lama. paling lambat tapi gue selalu ngeliat lu masih ada temen gue yang di belakang karena udah gak ada yang tolong menolong pada saat itu. Iyalah, Gua jadi aja lari, menyelamatkan diri sendiri nih. kucuk-kucuk buang yang ada di tangan kita buang itu akhirnya udah astagfirullahaladzim nyampe udah berasa ada yang dikejar-kejar nyampe kampung lah ya udah ada keramaian baru udah ya Allah lemes banget itu badan ternyata emang semuanya ngeliat gitu. Jadi nggak cuma kalau Li doang ya. Itu Jadi posisinya temen maghrib kalau Li sih berapa orang Li. kemarin tadi? Ya, padahal banyak kan sih sekitar 10 orang. Tapi yang ngelihat itu yang cewek-cewek yang pas manggil. Karena yang temen aku itu belum ngeh itu apaan di bawah gitu kan. Yang ngehnya itu pas kita ngelihat semua ke bawah, dia ngelihat kita. Si anak kecil itu. Ih, serem banget. Gitu. Udah kita aduh terbirit-birit itu astagfirullah bener-bener. Pokoknya udah nggak inget apapun yang ada di tangan kan biasa topi. Kalau dulu topi pramukanya bulat inget kan? Iya bulat. Udah lepas dibuang itu minum es dibuang Beb. Yang nempel dong udah si tas doang udah semuanya kayak gitu akhirnya udah. Kalian emang kalau dalam merasa ketakutan kagak ada temen-temennya padahal ada tinggal-tinggalnya pengen cowok-cowok. Iya, apalagi. Iya, itu udah berasa di belakang kita Beb karena perasaan kita bener-bener itu 1 kilo Beb kita lari bayangin nyampe kampung. Jadi nyampe kampung itu udah jam 6 lewat, maghrib lewat. Jadi kita emang selesainya itu jam 5 kan, otomatis kita pulang itu setengah 6. Nyampenya Gitu. lah ya. Iya. Jadi capek gue ceritanya, emang bener-bener gila ya. Iya. Nah kalau kamu ada apa, udah segitu doang cerita seremnya? Masih ada sih Kak. Masih ada? Dan ini yang paling serem. Dan gak bakal aku bisa lupain sih kalau yang ini mah. Apa? Kejadiannya di mana? Di Apa? Jogja.
Jogja. Ya waktu itu kan lagi mau daftar kuliah ya. Sama temen aku kan. Baru nyampe Jogja. Kita lapar, akhirnya kita ke angkringan dulu kan. Angkringan, biasa kalau Jogja emang angkringan ya? Iya, angkringan. Terus mesen nasi kucing nih, berdua nih, sama temen kan. Iya. Berdua mesen nasi kucing. Nah, pas di angkringan itu udah ada kayak keanehan sih Kak. Tapi aku nggak ngerasa ya. Iya. Jadi pas kita ke angkringan, berdua si ibu yang jualan ini ngomong, dia bilang gini, itu temennya yang satu lagi nggak pesen katanya, pesennya cuma ini. Iya ya, karena aku pikir temen aku mungkin apa sebelah kamu. Dia karena si ibu itu bilang kok temennya nggak pesen, malu ya, diet ya. Ya karena aku mikirnya temen aku pesen nasi kucing, kan nasi kucing sedikit. Iya, satu kan? porsinya Porsinya sedikit lah ya. Jadi ya aku iyain aja. Oh iya Bu, mungkin dia lagi diet makanya pesennya ini. Apa namanya, artian kamu mah ibu itu nanya itu ke teman kamu? Ke temen aku. Yang orang Jogja. Padahal si ibu itu teh ke teman kamu yang nggak tahu yang mana. Karena teman kamu yang ini kan makan. Iya. Nggak mungkin lah ibu itu nanya itu nggak makan sedangkan makan. Iya. Tapi kamu berpikirnya si temen aku ini. karena makannya dikit. Iya. Terus next. Ya udah lah ya, kita positive thinking aja, udah makan aja nih. Udah selesai makan, balik kan ke rumah dia. Pas nyampe di rumah dia, aku bersih lagi nih, mandi ya kan, karena baru dari Jakarta kan. Ya udah aku mandi, pas aku mau ke kamar mandi, ternyata kamar mandi ketutup. Kamar mandi yang di bawah ketutup. Naik nih aku nih, datengin temen aku kan, itu kamar mandi yang di bawah ada orang ya? Aku nanya kan ke dia, itu kamar mandi yang di bawah ada orang mandi ya? Terus kata dia, enggak ada katanya, kamar mandi yang di bawah jarang dipakai. Kalaupun ini papanya dia kalau mandi juga jarang di bawah, pasti di atas di kamarnya dia karena rumahnya 2 tingkat. Karena di kamarnya dia kan ada kamar mandinya, jadi dia nggak harus ke bawah lagi buat mandi. Jarang dipakai lah ya. Udahlah ya, akhirnya aku turun lagi ke bawah karena emang udah nggak bisa kan kalau nggak mandi kan gerah ya. Ya udah aku turun lagi ke bawah, pas aku nyampe di depan kamar mandi ternyata dia kebuka dan itu lebar banget kebukanya. Awalnya nggak bisa dibuka? Awalnya bukan nggak bisa kebuka, kayak awalnya ketutup. Berasa kayak ada orang yang mandi gitu di dalam. Padahal mah nggak ada. Di rumah itu cuma ada teman kamu sama orang papanya. Iya, orang tuanya dia. Iya, papanya dia lah. Terus pas ya udahlah ya, aku juga nggak terlalu kayak gimana. Aku mandi bersih. Udah selesai bersih ya, karena aku capek juga kan, istirahat. Posisi aku tidur di ranjang dia itu kayak berdua sama temen aku. Ranjangnya itu kayak emang ranjang zaman dulu lah ya. Posisi tidur aku tuh ngebelakangin dia, aku begini, dia di belakang aku kan. Iya, dia juga kayak ngebelakangin aku gitu kan. Yaudah aku tidur yang ngebelakangin gini, pas udah enak nih tidurnya, aku kayak ngerasa di ranjang itu kayak ada yang gimana sih Kak? Kayak ada yang goyang-goyang gitu, ngek gitu loh. Gimana sih? Iya kan? Kayak gitu. Terus pas aku kebangun itu sekitar jam 1, jam 2-an deh kalau nggak salah ya. Pas aku bangun aku lihat ada orang di situ ternyata. Di kaki kamu? Iya. Di depan kasur itu. Tapi dia ngebelakangin aku. Dia nggak madep sana lah ya. Terus kamu gimana? Ya aku pikir itu teman aku karena emang dari bentuk badannya aja kelihatan kayak temen aku kan, kayak temen aku itu kamu, kan. Itu kamu jadi kayak itu teman kamu. Aku pikirnya tapi terus ngek gitu. Terus pas ya udahlah ya, aku coba buat tidur lagi. Tapi pas terus digigit lagi. Masih kayak gitu kan, aku ganggu ya karena berisik kan. Aku balik kebalik badan. Ternyata temen aku ada di belakang dong. Dan yang berarti yang ini siapa? Logika aja dong. Kalau teman aku ada di sini, itu siapa? Dan terus apa yang kamu lakukan? Ya udah, aku tutupan pakai selimut. Aku nggak bisa tidur lagi. Posisi ini kaki aku udah nggak bisa gerak. Ya karena aku nggak bisa gerak karena kalau aku gerak
Karena kalau gerak sedikit aja mungkin aku takut Dipegang disentil dia. gitu ya kan. Tutupan selimut terus keringat dingin, Nggak bisa tidur sampai nggak bisa pagi. tidur sampai subuh, sampai azan subuh baru aku bisa tidur. Nah besoknya kamu cerita ke teman kamu. Iya, besokannya aku cerita ke Terus apa kata dia? dia. Temen aku sih bilang kayak gini, mungkin itu almarhumnya ibunya dia, karena ibunya dia sering Selalu. ngelakuin hal-hal yang kayak dia lakuin lah, misalkan kayak makan di angkringan, tidur bareng dia juga, selalu bareng ya? selalu bareng. Gitu. Iya, dia bilang ya mungkin aja Ya kan itu kamu tamu. rohnya Iya. si ibunya dia. Iya. Oh gitu. Terima kasih Angie. Mungkin pemirsa sampai di sini dulu ya perjumpaan kita atau cerita tentang mistisnya seorang Angie. Thank you Angie udah Iya, mau sama-sama, mampir Kak. ke Poli Podcast Loli dan mau menceritakan kisah kamu, ya kan? Pokoknya sampai ketemu lagi di next konten ataupun next cerita selanjutnya. Oke guys, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa untuk like, Subscribe komen, and share. bye bye.